Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Gilbert dan Bang Ray. Bang Gilbert, kalau kita melihat yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Jakarta Utara beberapa waktu lalu, ini apakah Anda akui ini adalah salah satu langkah Ganjar untuk menaikkan elektoralnya di DKI Jakarta? Pertanyaannya, apakah ada calon presiden yang tidak ingin elektoralnya naik? Persoalannya kan begitu. Kalau Anda pertanyakan, apakah semua calon presiden akan melakukan hal yang sama? Semua dalam tahap ini sekarang. Semua di dalam tahap bagaimana menang. Bagaimana bisa menang, ya elektoralnya mesti naik. Jadi pertanyaan ini menjadi aneh buat saya. Mana ada calon presiden yang tidak ingin elektoralnya naik? Siapapun akan melakukan hal yang sama. Berarti kalau Anda menilai pertanyaan saya aneh, Ganjar ini tidak ada capres yang tidak ingin menaikkan elektoralnya, berarti kemarin di Jakarta Utara hanya dalam tanda kutip pertunjukan saja di depan publik. Loh, siapa bilang itu pertunjukan? Kan dia menaikkan elektoral dengan cara yang santun kan. Tidak kemudian bagi-bagi uang, tidak kemudian money politik, tidak melakukan politik polarisasi, politik identitas, tetapi melakukan sesuatu politik yang santun, mengunjungi masyarakat di tempatnya langsung. Apa yang salah dengan hal tersebut? Semua orang juga akan melakukan dengan gayanya masing-masing. Dan ini adalah gaya yang lebih merakyat. Tidak kemudian membuat panggung, kemudian nari-nari, tidak. Tapi dengan melihat langsung kondisi di masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, apakah ini bukan sesuatu hal yang baik? Saya melihat ini sesuatu yang positif, karena semenjak adanya belusukan oleh Pak Jokowi, maka mekanisme elektoral, mekanisme komunikasi politik terbaik sekarang ini, melebihi dari apa yang di textbook adalah komunikasi dengan cara langsung, belusukan. Ini sangat murah loh. Oke, Bang Ray, apa respon Anda, tanggapan Anda? Ya, tidak bisa dihindari. Memang itulah tujuannya gitu. Bahwa apapun yang dilakukan oleh capres-capres ini sekarang dalam konteks untuk menaikkan elektabilitas. Termasuk mungkin naik haji misalnya. Kok naik hajinya sekarang, bukan dari kemarin-kemarin. Misalnya begitu ya. Atau besok-besok setelah Pilpres misalnya gitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Ganjar di dalam konteks ya telepon-teleponan itu nampaknya kurang elok di mata para pemilih gitu. Oleh karena itu ini semacam koreksi sebetulnya kepada timnya Kurang Ganjar. eloknya di mana Bang Ray menurut Anda? Yang seperti ini. Kenapa? Kurang eloknya di mana menurut Anda? Ya kan sederhana aja. Beliau dibully kan, pengaku beliau sendiri yang mengakui itu gitu. Ya kan beliau nggak menyebut tindakan saya itu dipuji oleh masyarakat, enggak. Saya dibully gara-gara ini gitu. Itu artinya kan kebanyakan orang melihatnya negatif cara itu gitu loh. Bukan model itu yang diinginkan dilakukan oleh calon-calon presiden kita saat ini gitu. Saya kira juga model-model belusukan dengan gaya-gaya yang seperti itu relatif memang mendapat respon publik itu nggak terlalu semeriah ketika Pak Jokowi 2014 yang lalu atau sedikit banyak 2019 yang lalu. Model-model yang seperti ini nampaknya sekarang sudah tidak mendapat perhatian yang cukup ya besar lah dari para pemilih kita gitu. Itu udah terlihat itu. Oleh karena itu saya kira ya di lingkungan timnya Ganjar ini harus betul-betul mencari formulasi yang lebih tepat itu loh. Mengandalkan pola-pola yang seperti itu rasa-rasanya kalau tidak pas waktu dan timingnya dan caranya, yang terjadi adalah bully gitu dari publik terhadap yang bersangkutan gitu. Nah oleh karena itu mungkin yang paling penting itu ya Ganjar harus diajak bicara lebih besar dari sekedar retribusi di kawasan Jakarta Utara, tapi berbicara misalnya soal bagaimana cara mengatasi korupsi yang merajalela, bagaimana cara mengatasi suap yang merajalela, bagaimana cara memastikan bahwa semua regulasi itu harus berjalan sesuai dengan yang semestinya gitu. Itulah menurut saya yang dibutuhkan oleh publik terhadap kita, terhadap capres cawapres ini, berbicara lebih dari sekedar persoalan retribusi di satu kecamatan ya, apalagi di satu pasar dan seterusnya itu. Jadi itu sebetulnya yang menurut saya ya, kalau mau menjadi pelajarannya ada di situ, bahwa tidak semua niat baik itu dengan cara yang tidak tepat itu bukan mendapatkan pujian tapi juga kemudian dan seterusnya. Oke, saya mungkin silakan Bang Gilbert.
Apa yang disampaikan oleh Bung Rey, memang mekanismenya akan ada menuju ke sana nanti. Tetapi mekanisme untuk kemudian menyampaikan gagasan segala macam itu kan belum sampai ke situ tahapan kita sekarang. Mungkin Bung Rey nanti bisa kasih masukan dalam hal ini. Tetapi untuk tahapan sekarang ini adalah tahap, kan belum jelas majunya ini nih. Siapa cawapresnya juga belum. Tetapi kan juga mesti melakukan sosialisasi, karena semua juga melakukan sosialisasi. Ada yang kemudian mengajukan diri seakan-akan menteri luar negeri ke negara lain, padahal bukan menteri luar negeri, tapi seperti menteri luar negeri ad interim. Ada yang seperti kemudian melakukan gaya-gaya politisasi di Pilkada 2014. Kemudian ada yang lebih soft sebenarnya dengan melakukan ini. Yang membuli ini siapa sih? Tentu bukan masyarakat yang akan memilih Ganjar. Yang membuli sebenarnya masyarakat yang anti Ganjar, kemudian melakukan ini di media sosial. Udah pasti demikian. Karena yang apapun yang dilakukan oleh Ganjar, mereka akan a priori. Dan itu kita terima bahwa itu sesuatu yang wajar di dalam politik. Bahwa kemudian topik yang akan dibawakan di dalam nanti hal-hal yang lebih besar, saya sangat setuju. Tetapi sesuai permintaan pendapat masyarakat, yaitu yang dilakukan sebagai respon, kemudian di blow up di media. Tetapi isu yang lebih besar bukan sekedar korupsi lagi sekarang. Saya melihat justru isu yang lebih besar adalah bagaimana kita menyikapi kondisi negara kita dari segi pertahanan ketahanan. Oke, baik. Pada saat COVID kemarin, kita melihat begitu rapuhnya kita dan kita tidak mempunyai sesuatu apapun bertahan menghadapi COVID kemarin. Buat saya ini lebih sensitif isu ini dengan harga yang kita bayar mahal sekali dengan nyawa manusia. Tetapi nanti kita akan bicarakan ini pada saat pentahapan yang lebih lanjut nanti, visi misi dan gagasan. Baik. Terima kasih anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bang Ray dan Bang Gilbert.